sempat hadir dalam pertemuan ini, walaupun kita melihat bahwa partisipannya tidak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan nanti dengan berjalannya waktu semua nanti bisa hadir biar kita mendapatkan informasi-informasi yang valid, yang benar tentang penyelenggaraan ibadah haji. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, kami mohon maaf karena sudah berapa lama baru kita mengadakan Zoom meeting ini. Sebenarnya saya sudah berapa kali ingin membuat pertemuan-pertemuan seperti ini, tapi karena situasi pandemi sehingga kita tidak dapat bertatap muka, walaupun kita hanya Zoom meeting, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak hal penting terkait penyelenggaraan ibadah haji ini yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama terkait ibadah haji. Jadi titik tolak ibadah haji itu adalah MOU. MOU itu kesepakatan antara pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia. Ekosistem haji dimulai dari MOU. Karena ini merupakan titik tolaknya. Di dalamnya ada jumlah kuota jamaah haji yang akan diberikan kepada sebuah negara dengan ketentuan terkait prosedur persoalan haji yang diatur dalam Ta'limatul Hajj, peraturan dari Arab Saudi, biasa disebut dengan Ta'limatul Hajj. Jadi di dalam MOU itu akan ditentukan negara mana yang berangkat, negara mana yang termasuk kota negara mana berangkat, terus termasuk kota-kotanya. Indonesia sekian kotanya, Malaysia dan seterusnya. Itu MOU. Nah, biasanya MOU itu 5 bulan sebelumnya harus sudah dilaksanakan sehingga kita bisa mengatur segala jadwal dan lain sebagainya. Nah, tahun ini kita ketahui bersama bahwa ini pembatalan haji. Sudah 2 tahun berturut-turut haji ini dibatalkan. Kita berdoa semua, semoga tahun depan jamaah haji bisa melaksanakan jamaah haji tanpa ada pembatasan kuota. Kita berdoa semoga pandemi segera berakhir. Jadi memang seyogyanya itu 5 bulan sebelumnya sudah ada MOU kesepakatan. Sampai kemarin ketika pembatalan yang disampaikan oleh Menteri Agama itu tidak ada kesepakatan sama sekali. Belum ada informasi sama sekali tentang penyelenggaraan ibadah haji dari Arab Saudi, sehingga negara kita melalui Menteri Agama menyampaikan bahwa sudah tidak ada waktu yang tersisa untuk penyelenggaraan haji, walaupun akan diumumkan boleh, karena negara kita adalah negara terbanyak kuota haji seluruh dunia. Jadi akhir November harusnya sudah diumumkan sebenarnya kuota itu kalau normal, tapi kita ketahui bersama bahwa itu sudah dibatalkan. Yang kedua, pemerintah menilai bahwa pandemi COVID-19 yang masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jamaah haji. Apalagi jumlah kasus baru COVID-19 di Indonesia dan sebagian negara lain dalam minggu-minggu terakhir masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Terus yang ketiga, adanya faktor eksternal. Jadi pembatalan itu salah satunya juga ada faktor eksternal, yaitu pandemi COVID-19 yang mengancam keselamatan jiwa jamaah haji. Sehingga Kementerian Agama pada akhirnya mengambil kesimpulan untuk melakukan perlindungan kepada jamaah haji atau biasa disebut hifzun nafs. Jadi kebijakan yang diambil sejalan dengan konstitusi di mana negara berkewajiban untuk melindungi negaranya. Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2019
di mana tujuan dari penyelenggaraan ibadah haji adalah pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Jadi dari sisi perlindungan itulah kami harus negara harus mengambil ketetapan. Dasarnya tentu melihat perkembangan COVID yang kita sebutkan tadi bahwa masih adanya peningkatan yang signifikan. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi baru-baru ini telah mengumumkan bahwa skema haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 ini hanya untuk warga negara Arab Saudi dan ekspatriat yang tinggal. Jadi warga negara Arab Saudi dan ekspatriat itu orang-orang luar negeri yang tinggal di Arab Saudi, yang sudah tinggal di Arab Saudi. Ada orang Indonesia, orang Amerika, semua negara kemungkinan ada di sana. Yang sudah tinggal, ada yang bekerja di sana. Jadi hanya orang-orang itu yang bisa melaksanakan haji. Jadi sudah diumumkan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini sama dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu sekitar 1.000 orang yang melaksanakan ibadah haji. Orang Indonesia hanya 7 orang yang ikut, yang lolos seleksi, karena itu akan diseleksi lagi, dia akan mendaftar lalu diseleksi. Jadi tahun lalu 1.000 orang. Alhamdulillah tahun ini sudah bertambah. Pemerintah Arab Saudi juga sudah mengumumkan bahwa 60.000. Jadi jumlah kuota tahun ini ditetapkan 60.000. Jauh lebih banyak dibanding tahun lalu. Jadi menimbang keselamatan dan keamanan jemaah haji karena ancaman COVID-19 yang belum reda, sehingga pemerintah RI, keselamatan keamanan jemaah selalu menjadi pertimbangan utama. Jadi itu yang pertimbangan utamanya itu sebenarnya. Tidak ada yang lain. Walaupun juga kita tahu bahwa persiapan kita itu masih sangat kurang, waktunya sudah tidak sempat lagi. Itu alasan yang kedua. Jadi tahun ini pemerintah Arab Saudi melaksanakan ibadah haji hanya untuk warga negara dan ekspatriat yang tinggal di sana. Seluruh negara yang ada di luar Arab Saudi tidak bisa melaksanakan ibadah haji, termasuk Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya. Karena banyak hoak-hoak yang berkembang di masyarakat bahwa negara lain, Malaysia bisa, kenapa kita tidak? Padahal semua negara ini keputusan final. Tidak ada satupun negara yang melaksanakan ibadah haji di luar Arab Saudi. Jadi yang melaksanakan ibadah haji hanya warga negara dan ekspatriat, orang-orang luar negeri yang sudah tinggal di Arab Saudi. Kita mengapresiasi Kerajaan Saudi Arabia yang akhirnya menyampaikan keputusan resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Keputusan ini menjadi pedoman yang jelas bagi umat muslim seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, dalam konteks penyelenggaraan haji tahun 1442 Hijriah. Keputusan ini sebenarnya menunjukkan Saudi menomorsatukan aspek keselamatan dan kesehatan jiwa jamaah. Dengan pembatasan ini, maka protokol kesehatan akan tetap bisa berjalan dengan baik, sekaligus mengantisipasi potensi penularan wabah dengan jumlah yang masif. Bapak Ibu yang kami hormati, keputusan ini juga mengakhiri polemik atau munculnya informasi hoax selepas pengumuman pembatalan keberangkatan jamaah haji pada tanggal 3 Juni yang lalu. Jadi sudah fix hanya Arab Saudi saja yang melaksanakan ibadah haji. Satu negara pun tidak ada, ya. Kami tekankan lagi bahwa satu negara pun tidak ada yang melaksanakan ibadah haji kecuali Arab Saudi. Warga negara Arab Saudi dan ekspatriat yang tinggal di sana. Supaya jangan berita-berita yang berkembang di luar bisa kita tahu informasi yang jelas. Terus selanjutnya kami mengajak kepada semua calon jamaah haji untuk mengambil hikmah dari peristiwa ini. Kita tetap bersabar dan bertawakal. Mari sama-sama berdoa semoga pandemi segera berlalu, ibadah haji tahun depan bisa
berjalan dengan normal dan tenang kembali, sehingga kita termasuk jamaah haji Indonesia bisa melaksanakannya dengan tenang dan damai tanpa adanya COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pembentukan tim manajemen krisis penyelenggaraan ibadah haji itu tugasnya melakukan persiapan dan mitigasi penyelenggaraan haji. Beragam skenario dan persiapan sudah dilakukan, namun pandemi global masih mengancam. Jadi tim mitigasi penyelenggaraan ibadah haji ini sudah lama dilaksanakan. Jikalau Arab Saudi mengumumkan bahwa Indonesia boleh melaksanakan ibadah haji, kita sudah siap sebenarnya. Apalagi jamaah haji Kota Tarakan insya Allah sudah siap sekali. Paspornya sudah lengkap semua, tinggal berangkat aja. Kalau kita diumumkan berangkat, kita siap berangkat. Kami juga sudah sampaikan ke Kanwil bahwa kita sudah siap semuanya. Tetapi apa daya dan kemampuan kita, itu semua adalah ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga haji tahun ini kembali dibatalkan. Sudah 2 tahun berturut-turut, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, itu namanya Syekh Essam bin Abid Al-Thaqafi, memberikan klarifikasi atas sejumlah informasi yang perlu diluruskan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah. Syekh Essam antara lain mengunjungi kantor MUI menjelaskan bahwa pembatalan haji tidak terkait dengan persoalan diplomasi. Jadi sekali lagi, pembatalan haji tidak terkait dengan persoalan diplomasi. Karena hoax yang berkembang itu katanya diplomasi orang Indonesia itu lemah. Padahal itu sama sekali tidak terkait. Itu menurut Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Hubungan Indonesia dan Saudi selama ini berjalan sangat baik katanya. Syekh Essam juga menjelaskan bahwa pembatalan keberangkatan tidak ada hubungannya dengan penggunaan merek vaksin tertentu. Ini Duta Besar ya yang ngomong ya. Tidak ada hubungannya dengan penggunaan merek vaksin tertentu. Karena ada informasi berkembang bahwa Sinovac belum ada izinnya. Sementara negara Indonesia sudah membuat izin dan sudah ada izinnya. Tinggal pemerintah Arab Saudi, Dinas Kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia melakukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga Sinovac juga orang yang sudah vaksin Sinovac bisa tetap melaksanakan ibadah haji ini sementara berjalan, insya Allah tidak ada masalah. Karena Duta Besar Arab Saudi juga sudah menyatakan bahwa tidak ada terkait ya penggunaan merek vaksin tertentu. Gara-gara kita Sinovac kita ditolak, tidak. Itu tidak ada, itu hanya hoax. Bapak Ibu yang kami hormati, kebijakan pembatalan haji ini tertuang dalam keputusan Menteri Agama KMA nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Dalam KMA tersebut ditegaskan bahwa calon jamaah haji batal berangkat dapat menarik kembali setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji BPIH yang telah dibayarkan. Calon jamaah haji batal berangkat tahun ini dan sudah melunasi BPIH dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan. Sekali lagi kami sebut ya, Bapak Ibu kami ulang, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan. Pengembalian setoran pelunasan, kami ulang. Jadi yang dikembalikan itu setoran pelunasan, bukan yang 25 juta, ya. Setoran awal kita itu 25 juta. Kita pelunasan itu 37 juta. 37 juta dikurang 25 juta, itulah setoran pelunasan. Kurang lebih berapa tuh? 12 juta ya, kurang lebih itu. Yang 12 juta itu yang dikembalikan, bukan yang 25. 25 tidak boleh ditarik. Kalau yang 25 juta juga kita mau tarik, berarti kita membatalkan haji kita. Ya. Kalau yang 25 juta kita cabut, berarti kita membatalkan haji kita, porsi kita. Jadi maksudnya pemerintah ini yang ditarik itu
setoran pelunasan yang 25 juta tidak diganggu, kita Kaltara ini 37 juta ya pelunasannya. Jadi 37 juta dikurang 25 juta itu yang boleh kita tarik. Sekitar 12 ya Bu ya. Sekitar 12 juta. Itu setoran pelunasan, bukan setoran awal. Kalau setoran awal dicabut, kami ulangi lagi supaya Bapak Ibu paham ya. Kalau yang 25 juta juga kita cabut, berarti kita cabut nomor porsi kita. Ya kita tidak bisa berangkat lagi seumur hidup. Yang mendaftar lagi. Ya Bu ya, kita mendaftar baru lagi. Kalau kita cabut yang 25 juta. Tapi kalau kita hanya mencabut yang setoran pelunasan tambahan dari 25 juta itu, sekitar kurang lebih 12 juta, itu boleh kita cabut. Kalau Bapak Ibu jamaah haji yang ingin mencabut, kami persilahkan. Memang itu ada di KMA, silahkan. Nanti kita akan jelaskan tentang pengembalian itu. Jadi calon jamaah haji batal berangkat tahun ini dan sudah melunasi BP dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan. Meski diambil setoran pelunasannya, jamaah haji tidak kehilangan statusnya sebagai calon jamaah haji yang berangkat pada tahun berikutnya, tahun 1443 Hijriah. Jadi kalau kita mau cabut biaya setoran pelunasan kita, itu tidak ada masalah. Kita tidak tiba-tiba masa kita tarik yang 12 juta itu, terus kita batal berangkat, enggak. Tidak pengaruh, silahkan cabut kalau mau. Nanti ketika 2000 tahun akan datang 1443 Hijriah ada pelunasan lagi, kita harus bayar lagi kembali, itu tidak ada masalah. Tapi kalau Bapak Ibu juga tidak ingin mencabutnya, silahkan, tidak ada masalah. Selanjutnya, berdasarkan KMA tersebut ada 7 tahapan pengembalian setoran pelunasan. Jadi yang pertama, jamaah haji mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BP secara tertulis kepada Kementerian Agama Kota Tarakan atau Kabupaten Kota tempat mendaftar haji dengan menyatakan sebagai berikut. Jadi kalau kita ingin menarik tabungan setoran kita yang bukan yang 25 juta ya, setoran pelunasan kita itu, syaratnya pertama kita mengajukan permohonan pengembalian. Nanti biasanya kalau kita ke sini Tarakan kita yang buatkan jamaah haji. Kalau memang ada yang ingin menarik. Nah, terus harus disertakan pertama bukti setoran lunas BP yang dikeluarkan oleh BPS BP ya, dari bank. Setoran pelunasan Bapak Ibu yang dari bank itu Bapak Ibu sertakan. Terus fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama jamaah haji yang memperlihatkan aslinya. Disuruh lihatkan aslinya. Terus yang selanjutnya fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya. Nomor telepon yang bisa dihubungi. Permohonan jamaah haji tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh kepala seksi yang membidangi urusan penyelenggaraan haji dan umroh pada kantor Kemenak Kabupaten Kota. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasih Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan BP pada aplikasi Siskohat. Jadi nanti kami akan mengentry. Jadi kami akan mengentry atau menginput pelunasan setoran pelunasan BP pada Siskohat. Ya, selanjutnya Kepala Kemenak Kabupaten Kota mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan BP secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik pada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan Kakanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan BP dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan jemaah haji pada aplikasi Siskohat. Jadi nanti Direktur Haji Dalam Negeri akan mengkonfirmasi pembatalan kita di Siskohat mereka. Terus selanjutnya Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BP secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji atau biasa kita sebut dengan BPKH, Ceki Badan Pelaksana BPKH, melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas BP ke rekening jamaah haji
dan melakukan informasi transfer dana, pengembalian setoran BP ke rekening jamaah haji, dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi Siskohat. Selanjutnya, jamaah menerima pengembalian setoran pelunasan melalui nomor rekening yang telah diajukan pada tahap pertama. Seluruh tahapan ini diperkirakan akan berlangsung 9 hari, 2 hari di Kemenak Kabupaten Kota, 3 hari di Dirjen PHU, 2 hari di Badan Pengelola Keuangan BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan 2 hari proses transfer dari bank penerima setoran ke rekening jamaah. Jadi itu tahap-tahap jikalau Bapak Ibu semua ingin menarik setoran pelunasan. Sekali lagi, ingin menarik setoran pelunasan, bukan menarik setoran awal. Setoran awal itu 25 juta ya, itu bukan itu yang ditarik. Tambahan dari 25 juta itu yang namanya setoran pelunasan. Kalau setoran, saya ulang lagi, kalau yang 25 juta juga kita tarik, setoran awal, berarti kita mencabut nomor porsi kita. Bapak Ibu tidak bisa berangkat lagi dan mendaftar baru. Tapi nanti kalau ada yang seperti itu, kita akan menjelaskan. Kalau di kantor Kemenak ada yang seperti itu, kita akan jelaskan. Insya Allah kami yakin pasti tidak ada yang ingin menarik setoran awalnya itu yang 25 juta itu maksud saya. Tapi kalau ingin menarik setoran pelunasan di atas 25 juta itu, silahkan. Tidak akan mengurangi sedikit pun porsinya. Tetap Bapak Ibu akan berangkat tahun depan. Karena Bapak Ibu sudah melunasi tahun lalu. Ya. Selanjutnya, kami ingin mengklarifikasi terkait hoaks atau berita bohong yang berkembang di masyarakat. Kami himbau kepada seluruh calon jamaah haji Kota Tarakan atau kabupaten kota yang lain yang hadir pada hari ini untuk menciptakan suasana yang kondusif dengan tidak menebar hoaks dan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Kalau ada informasi yang didapat dari media sosial, kami siap untuk mengklarifikasi kapanpun, baik bertemu langsung maupun via telepon. 24 jam kami siap terima. Agar jamaah haji informasi yang valid dan benar tentang penyelenggaraan haji itu dapat kami sampaikan kepada jamaah haji. Karena terlalu banyak hoaks yang berkembang di masyarakat. Yang saya lihat sudah sudah parah sekali hoaxnya. Karena jamaah haji mendapat informasi dari media sosial terus tidak mengklarifikasi ke kami, sehingga ada yang membuat status macam-macam dan lain sebagainya. Jadi kami harap supaya Bapak Ibu kalau ada berita-berita hoax seperti itu sampaikan kepada kami. Kami siap, Haji Kota Tarakan siap 24 jam untuk memberi informasi yang valid dan benar kepada seluruh calon jamaah haji Kota Tarakan. Jadi ada beberapa hoaks yang berkembang, kami jelaskan sedikit lagi tentang yang pertama ada izin penerbangan 11 negara. Katanya hoaks tersebut diantaranya terkait dengan kuota haji yang hanya diberikan pada 11 negara. Itu hoaks yang banyak berkembang. Jadi dilansir dari laman Saudi Press Agency, diizinkannya 11 negara tersebut bukan terkait dengan kuota haji, namun terkait dengan izin masuknya pendatang melalui penerbangan ke Arab Saudi. Perizinan penerbangan yang berlaku mulai 30 Mei ini diperuntukkan bagi negara yang terlihat baik dari sisi stabilitas dan efektivitasnya dalam mengontrol pandemi COVID-19. Itu yang banyak berkembang kemarin Bapak Ibu ya. Terus ada lagi yang berkembang, hutang pada Arab Saudi. Hoaks ada terkait batalnya keberangkatan jamaah haji tahun 2021. Kemarin tahun 2020 ini juga berkembang. Karena Indonesia memiliki utang ke Arab Saudi. Kami tegaskan bahwa informasi itu 100% hoaks. Dan kami meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan kabar hoaks karena pemerintah Indonesia tidak pernah memiliki masalah utang dengan pemerintah Arab Saudi. Hoaks hutang yang dihembuskan ini terkait utang akomodasi katanya.
utang akomodasi para jamaah haji yang belum dibayarkan. Sekali lagi itu adalah hoak. Yang selanjutnya tadi yang kita sebutkan, Indonesia katanya lemah dalam diplomasi. Informasi provokatif terkait haji pun dihembuskan dan menjadikan keresahan di tengah masyarakat. Di antaranya dengan menyebutkan bahwa kegagalan jamaah haji Indonesia berangkat ke tanah suci karena ketidakmampuan pemerintah melakukan diplomasi dan lobby. Atas hal ini pemerintah patut dituntut katanya. Padahal terus provokasi ini dibumbui lagi dengan informasi keberhasilan Malaysia katanya menambah kuota jamaah haji sebanyak 10.000. Saat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bertemu dengan mahkota Arab Saudi Muhammad Salman pada Maret 2021 lalu. Padahal jelas dalam pernyataan Perdana Menteri Malaysia yang dilansir laman Antara bahwa penambahan kuota tersebut disetujui jika keadaan pandemi COVID-19 sudah hilang dan pulih sepenuhnya. Artinya penambahan 10.000 untuk Malaysia kalau pandemi COVID ini sudah hilang dan pulih sepenuhnya, dia akan ditambah 10.000 kuotanya. Kami yakin bahwa Indonesia adalah jamaah haji terbanyak seluruh dunia. Kita pun, kami yakin kalau Malaysia ditambah 10.000, kita pun akan ditambah lebih dari itu. Karena perbandingan jamaah haji Malaysia dengan Indonesia sangat jauh sekali. Indonesia 221.000. Sementara jamaah haji Malaysia hanya 30.500 orang. Dia kalah dengan Jawa Timur. Jawa Timur itu jamaah hajinya 34.000 lebih. Jawa Timur. Bayangkan kuota haji Malaysia dibandingkan kuota haji Jawa Timur, lebih banyak Jawa Timur. Kuota haji Jawa Timur 34.000 lebih, sementara kuota haji Malaysia hanya 30.500. Kalau dibanding Indonesia, jauh sekali. Indonesia 221.000. Kita jamaah haji terbanyak. Jadi maksudnya ditambah itu kalau nanti kuota normal. Kami yakin juga kalau nanti kuota normal, pasti kita juga akan ditambah lebih banyak. Kami yakin itu. Bayangkan Bapak Ibu, kami kemarin membaca situs resmi tabung haji bahwa saat ini di Malaysia kalau kita mendaftar sekarang 121 tahun baru bisa berangkat. Artinya kalau kita daftar sekarang mungkin tidak akan bisa berangkat. Kalau kuotanya seperti yang lalu 121 tahun. Bayangkan kalau kita khususnya di Tarakan ini hanya 32. Kalau tidak salah di Nunukan itu 33 tahun. Daftar sekarang 33 tahun. Kalau di Tarakan kita daftar sekarang 33 tahun lagi baru berangkat. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kita perlu ketahui bersama bahwa ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis pendek terkait kesabaran. Jadi dalam hadis itu dikatakan idza ahabballahu 'abdan ibtalahu fa in sabara jitabahu wan radiya istafahu. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang maka ia akan mengujinya. Kalau orang itu sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya orang mulia atau biasa disebut dengan mujtabah. Dan jika ia rela, maka Allah akan menjadikannya sebagai orang pilihan istimewa mustafa. Kami yakin Bapak Ibu sekalian, kita rela dan ikhlas atas semua ketentuan dari Allah. Ini bukan karena siapa-siapa, karena Allah Subhanahu wa taala. COVID-19 itu hanya alasan bagi kita. Itu hanya alasan salah satu faktor. Tetapi faktor yang utama adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika kita perhatikan dengan seksama maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, sangat mencintai kita. Hampir semua umat muslim di dunia ini selalu dalam ujiannya. Ada yang diuji
dengan kegemerlapan dan kekayaan harta, ada yang diuji dengan kekurangan uang, ada yang dicoba dengan jabatan, ada pula yang diuji dengan kondisi keluarga, dan masih banyak lagi ujian-ujian lainnya. Namun demikian, ada yang utama. Ada jamaah haji juga sudah siap berangkat, tetapi dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Padahal walaupun sebenarnya ini adalah gilirannya. Sudah 2 tahun Bapak Ibu sekalian. Yakin ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jarang dari kita yang sadar bahwa segala fenomena di sekitar kita pada hakikatnya adalah cobaan yang berfungsi sebagai ujian kehidupan. Bagaimana seseorang menyelesaikan ujiannya? Bagaimana proses penyelesaian itu? Sebagian dari kita melenggang menyelesaikan ujian dengan cara-caranya sendiri, dan sebagian lagi juga menyelesaikan ujian dengan petunjuk dan aturan syariah. Dan ada lagi yang malah menikmati ujian ini dengan membiarkannya tanpa ada usaha dan penyelesaian. Tapi semuanya itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis yang kami sebutkan tadi bahwa ada 2 kelompok yang berbeda dalam penyelesaian ujian dan cobaan. Satu kelompok menghadapi cobaan itu dengan kesabaran, dan satu kelompok menghadapinya dengan kerelaan. Mereka yang mampu menghadapi dengan kesabaran itu adalah para mujtaba, dan mereka yang menghadapi dengan kerelaan itu ialah mustafa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mujtaba dan orang-orang yang mustafa, orang yang rela dan orang-orang yang sabar atas ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kita bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Mustafa, manusia sempurna yang rela dilempar kotoran unta dan oleh kaumnya sendiri. Padahal dia memiliki pilihan untuk membalasnya, sebagaimana ditawarkan oleh Jibril alaihissalam. Dialah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang rela mengembala kambing, padahal dia adalah manusia yang paling berwibawa. Dialah manusia yang diusir dari tanah airnya sendiri dalam hijrahnya menuju Madinah. Dialah yang rela menahan tentara untuk tidak menyerang Mekah dan memiliki perjanjian Hudaibiyah. Sungguh Al-Mustafa adalah yang pantas disandangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nurul Mustafa, cahaya pilihan. Habibil Mustafa, Sayyidil Mustafa, Nabiil Mustafa. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Mustafa. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam risalah Al-Qusairiyah, sabar adalah meneguk kepahitan tanpa wajah cemberut. At-tajra'ul mararah bighairi ta'dis. Jadi katanya meneguk kepahitan tanpa wajah cemberut. Itulah artinya sabar. Semoga kita menjadi orang-orang yang sabar. Dikatakan lagi dalam hadis, salah satu hadis dikatakan al-iman sabru was samahah. Iman adalah keteguhan hati dalam bersabar dan murah hati. Semoga kita Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang senantiasa bersabar. Dalam surah An-Nahl ayat 96 dikatakan ma indakum yanfad wa ma indallahi baq wa lanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang di sisimu akan lenyap, apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Posisi orang-orang sabar di atas standar dengan 300 derajat untuk mereka yang sabar beribadah. 600 derajat untuk mereka yang sabar menghindari dari maksiat. Dan 900 derajat bagi mereka yang sabar atas musibah yang menimpa mereka. Semoga kita menjadi orang-orang yang sabar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini sedikit yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi, mari kita bersabar, kita bersama-sama berdoa. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa melaksanakan ibadah haji tahun depan dengan tenang dan pandemi COVID-19 segera berakhir. Amin ya rabbal
alamin.